Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, hari ini kita lagi collab bareng ya. Mungkin teman-teman kalau di samping saya udah nggak asing lagi nih, salah satu sahabat saya yang dulu kalau teman-teman lihat itu konten saya yang gara-gara macet masuk rumah sakit daerah Benggala Serang ya. Jadi beliau adalah salah satu partner dan teman saya, teman deket lah ya tentunya. Kalau beliau benderanya beda nih ya. Inisialnya D, kalau saya G ya. Jadi tetap apapun benderanya, apapun brandnya, kami selaku teknisi Indonesia itu saling kerjasama, kontribusi satu sama lain. Jadi jangan merasa senior dan junior, tapi kita semua sama-sama gali ilmu dan support satu sama lain untuk kebersamaan, dan kita saling mendukung ya. Jadi jangan ada merasa menggurui ataupun yang lainnya. Jadi kita ini semua sebenarnya sama ya, kita cari makan bareng-bareng. Nah, hari ini kebetulan saya sedang berada di kunjungan di salah satu subscriber kami, tepatnya di daerah kawasan Condet, Jakarta Timur. Nah, saya juga tim lagi sibuk full, jadi saya nggak punya helper. Beliau juga helpernya lagi sama-sama sibuk. Udahlah, kita collab bareng hari ini. Ada kunjungan 1 unit AC Daikin inverter di tempat customer kami, trouble, yaitu trouble-nya AC-nya dinginnya kurang maksimal, bahkan kadang dinginnya sama sekali hilang. Nah, ini akan kami lakukan pengerjaan, mudah-mudahan hari ini nggak boncos bahasanya ya. Jadi berhasil lah ya. Nah, seperti apa sih kesibukan kita hari ini? Doakan teman-teman semoga berhasil. Nah, baik, simak terus kontennya, saksikan teman-teman ya. Beliau ini ada channelnya, Cahya apa sih? Cahya Teknik Official. Cahya Teknik Official. Nah, nanti teman-teman bisa kunjungin ya. Nanti saya kasih di linknya ya, ada keterangannya di deskripsinya. Cahya Teknik Official, yaitu beliau masih kawasan Tangerang. Kalau saya Tangerang Kota sampai Tangerang Kabupaten ya. Ya. Beberapa komponennya kami udah bawa ya. Nah, ada komponen yang lain. Bentar. Nah, ada tangga, ada vakum. Nah, cuman yang urgent dulu kami bawa, nanti tinggal kekurangannya nambah ya teman-teman ya. Siap-siap sibuk nih kami. Oke teman-teman, jadi ini ya unitnya ya. Ini unitnya yang trouble, jadi AC-nya Daikin 1,5 PK. Kami mau naik nih, aksesnya lewat sini. Nah, kami bereskan terlebih dahulu. Udah nyampe lokasi nih ya teman-teman. Saatnya kami ngoprek. Doakan hari ini nggak boncos. Dan bawa beberapa part cadangan nih. Ada kompresor, ada PCB original Daikin, sabutan, tapi nggak diragukan untuk kualitas serta garansinya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada kali apa ya? Lupa aku, kali apa namanya Ki, Mas? Nah, Kali Ciliwung. Kalau Jakarta banjir nih sumbernya dari sini, makanya kalau ada kiriman banjir kiriman jangan diterima. Minta resi tanda terimanya baru diterima banjirnya ya, di sini nih. Ntar kasih lihat. Tuh. Teman-teman yang punya Jakarta kebanjiran nih, penyebabnya kalinya nyempit dan kalian jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau ada kiriman banjir jangan diterima. Siapa pengirimnya terus harus jelas, jangan main terima aja nanti kebanjiran. Oke, nah kami siap eksekusi. Ini unitnya 1,5 PK Daikin. Oke, tak kerja dulu ya teman-teman ya, cari cuan buat nafkah anak istri ya. Doakan berhasil. Nih, jadi ini sebelumnya ini udah saya kunjungan, cuman saya ada keterbatasan spare part ya. Nah, setelah penawaran ternyata si customer ini cocok, dan ini kalau teman-teman perhatikan kondisi freonnya di sini tertera ya. Ini tekanannya di 120-an ya. 125 PSI ya, 125 PSI, dan ampernya di 2,4 ampere. Nah, untuk tekanan freon sekian, ini di pipa low pressnya anyep ya dia. Oh, bahasa Jawanya anyep. Jadi kalau pipa high pressnya tetap dingin. Nah, langkah yang kami lakukan ini hembusan freonnya kurang lancar ya. Akan kita coba pancing. Kita coba pancing. Jadi langkah selanjutnya
teman-teman, saya akan lakukan batang koilnya akan kami pancing dengan batang magnet. Nah, jadi teman-teman pakai speaker pecahan kecil atau magnet speaker nggak apa-apa, ataupun magnet-magnet seperti ini nanti akan kita coba kita pancing apakah itu magnetnya masih berfungsi atau tidak, batang koilnya dengan berlawanan arah jarum jam ya, minimal 3 kali putaran ya. Coba kita akan sekalian tutorialnya. Jadi power sumber listriknya harus kita matikan ya teman-teman ya, supaya untuk safety kita di lapangan. Baik, jadi unit harus kita matikan. Harus kita matikan dari sumber listriknya supaya kita bekerja itu aman. Jadi lebih utamakan keselamatan dalam bekerja. Utamakan keselamatan dalam bekerja. Buka cover depan, cover atas. Di sini PCB elektriknya sudah kelihatan, ya. Nanti langkahnya kita pancing nih batang koilnya ini dengan magnet berlawanan arah jarum jam. Nah, teman-teman, setelah kita buka ya cover samping sini sama atas dan depan, kita lakukan langkah untuk pancing batang koilnya. Oke, Mas Bro, siapkan, ayo. Nah, caranya gini teman-teman ya. Tuh. Perhatikan, jadi batang koilnya diputar mengelilingi magnetnya, diputar mengelilingi batang koil. Cuman caranya berlawanan dengan perputaran jarum jam. Kalau ke kanan, tapi ini kebalikannya, kita bikinnya ke kiri. Minimal 3 kali ya, minimal 3 kali. Tujuannya apa? Supaya kita memberi rangsangan bahwa batang koil ini dia masih bisa membuka katupnya ya, valve-nya ya. Nah, jadi valve aliran freonnya itu bisa sirkulasi lagi. Nah, ini cara kita mancing reaksi daripada aliran freon. Kalau orang nyebutnya kan, kalau AC konvensional di sini menggunakan kapiler. Nah, di sini pengaturan aliran freonnya ini menggunakan batang koil ini. Kalau AC inverternya Daikin ya teman-teman ya. Kalau inverter yang lain itu masih menggunakan pakai kapiler. Nah, kalau freonnya nggak mau nyembur, seperti terhambat ataupun tersumbat, kalau pakai kapiler itu kan dia kayak kesumbat. Nah, teman-teman pancing sininya dulu. Nah, setelah ininya lancar ya. Kalau udah lancar ya berarti masalahnya di sini. Tapi kalau ini udah kebuka, udah lancar, tapi ada trouble yang lain, teman-teman tinggal oprek bagian yang lainnya. Nah, jadi kegiatan hari ini vlog sedikit kasih tutorial ya teman-teman ya. Jadi inti videonya terserah teman-teman simpulkan sendiri. Setelah tadi ya, nih jadi koil motoresnya kita jangan lupa setelah ini kita pasang lagi. Kita pasang lagi koilnya, sudah kita pancing, motor koilnya kita pasang lagi. Oke, lanjut akan kami tutup. Nah, setelah ini kita lihat reaksinya, ada nggak indikasi kode-kode error yang lain. Nah, setelah ini misalkan selesai gitu kan, kita tinggal kalibrasi yang lainnya, penyesuaian ampere, temperatur, tekanan freon, kelistrikannya semua harus kita data gitu. Jadi bukan udah dingin nih, udah oke enggak, tapi kita ambil datanya, temperatur tercapai atau enggak, kalibrasi delta T nya itu tercapai atau tidak gitu. Jadi nggak ada ceritanya, Pak AC-nya udah dingin, udah berapa temperatur tercapai gitu kan, pokoknya dingin deh Pak. Nah, sesuatu yang kayak gitu itu wajib kita benahi ya teman-teman ya gitu. Mungkin untuk yang senior-senior saya nggak ngajarin, ini udah di luar kepala lah. Tapi untuk yang teman-teman yang pengen bergabung di dunia pendingin tata udara, ayo kita bekerja lebih profesional lagi. Jadi jangan pakai gaya biasa gua begini udah selesai, ribet amat gayamu gitu. Enggak, terserah lah, masing-masing orang punya gaya, punya cara. Cuman saya mengajak untuk teman-teman muda yang ingin terjun merambah ke dunia teknik pendingin, awali dengan cara kerjamu yang ikutin standarnya, jangan pakai gaya biasanya ya. Kita ada aturan mainnya gitu teman-teman ya. Setelah kayak gini akan kami lakukan untuk kalibrasi tekanan freon serta ampernya, dan akan cek yang lainnya. Ini tadi sedikit clue ya untuk
apabila AC-nya itu tekanan freonnya kok semburannya itu kurang maksimal. Itu caranya. Bahasanya tuh kapilernya tuh mampet. Nah, kita bukanya dengan cara kita pancing batang koilnya tadi dengan 3 kali putaran menggunakan magnet saat berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jadi setelah oprek kegagalan ada di PCB outdoor, langsung kami ganti. Jadi yang ini kami cabut, nanti akan kami reparasi. Jadi seperti ini, kami ganti blok modul outdoornya. Masih bisa dioprek, diganti spare part kecilnya? Oh, tentunya bisa, tapi yang penting kuncinya satu, mau telaten ya, telaten. Jadi saat senggang duduklah di meja, panasin solder, kasih lampu, oprek deh kapasitor, dioda, elko-nya, dan ada beberapa di sini ada IC IPM, IC fan outdoor di sini, IC kompresor IPM ini. Asal mau telaten, insya Allah teman-teman itu dapat karya ya. Jadi dari seperti ini rusak, kita telatenin gitu ya. Lagi makan siang isi matang. Kalau di kawasan Condet banyak banget menu makanan khas Timur Tengah ya, sama sesepuhnya ada Egi. Oke, izin teman-teman makan siang dulu ya. Makanannya nanti saya kasih lihat deh. Ini jadi pakai urap nangka ya. Urap nangka sama acar sama telur dadar. Ini apa ini tadi Mas Bro? Rendang. Oh, rendang. Rendang, pakai rendang ya. Oke. Sewun ya. Sewun, rumah makan Sewun. Nusantara dan Timur Tengah ya. Halo teman-teman, kalau nyaksin dari tadi ya, dari pagi. Tadi saya berangkat dari rumah tuh habis subuhan. Orang baca doa, saya langsung cus. Pokoknya habis subuhan dari Banjarwijaya langsung ke Cikupa nyari sarapan ke rumahnya nih Mas Bro yang punya Cahaya Teknik Official. Kalau beliau rumahnya di mana Mas? Di Rajek. Rajek ya. Kalau sebutnya Rajek Kukun namanya sih. Ya. Deket Polsek Rajek lah ya. Oke, jadi beliau ini teman-teman yang punya Cahaya Teknik itu rumahnya di kawasan Rajek ya, deket Grand Batavia, arah ke Rajek itu rumahnya teman saya ini. Nah, tadi saya ulangin karena pagi-pagi tim saya udah jalan, 2 tim 3 juga jalan. Nah, timnya Mas Supri juga teman saya juga lagi jalan. Akhirnya hari ini collab bareng, bisa ngerjain bareng ya. Nah, momen-momen seperti ini sebenarnya yang saya cari, bisa silaturahmi dengan sesama profesi, persaudaraan itu terjaga. Nah, apa sih intinya pada video kali ini? Tentunya tentang inverter, yaitu butuh apa? Kesabaran ya Mas. Inverter itu butuh kesabaran. Nah, jadi nggak semuanya kerjaan itu selalu cair, dan kadang di sini masih ngeblok bunga es itu artinya nggak cair, nggak gajian. Nah, kalau kayak gini pipa atas bawah itu udah dingin, jadi udah cair ya teman-teman. Nah, tentunya kayak temperatur itu udah tercapai, voltasenya stabil, tekanan freon serta ampere, semuanya datanya itu sudah sinkron, baru itu dinyatakan sebuah unit AC itu air conditioner ataupun pengatur suhu ruangan. Jadi kalau nyebutnya AC itu bukan untuk alat untuk mendinginkan ruangan, tapi untuk menyesuaikan dan mengatur ruangan itu bagaimana supaya si pengguna ini nyaman. Itulah sesungguhnya arti tentang AC. Jadi kalau yang bilang AC-nya kurang menggigil, masuk aja kulkas. Nah, tapi ada beberapa seperti itu bisa caranya, yaitu spek di up PK-nya itu bisa teman-teman. Itu tadi hanya guyon aja, jadi jangan gampang gede ambek ya, bercanda lah ya. Nah, jadi sudah terselesaikan visi kami hari ini, kunjungan ke salah satu subscriber kami, kawasan Condet, Jakarta Timur. Dan tentunya mohon maaf nih, mungkin ada beberapa konten-konten kami ini dari Cahaya Teknik juga Freon Official juga dalam tutur kata ataupun kalimat cara penyampaian penyajian video
ada gambar yang kurang jelas ataupun ada kata-kata kami yang kurang sopan dan menyinggung beberapa perasaan teman-teman di luar sana, juga pemirsa setia kami, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena konten ini murni hiburan. Dan apabila teman-teman pengen dibantu dan kami tidak sibuk, akan kami bantu dengan sepenuh hati, dengan sangat berterima kasih sudah mempercayakan itu kepada kami, tentunya dengan kesepakatan bersama dan sama-sama enak ya ketemu harganya ya, sama-sama ketemu harganya lah intinya gitu. Karena AC inverter itu ada yang bilang tidak sedikit itu yang mereka lompat begitu dengar kabar, wah mahal banget ya mas ya. Ya emang AC inverter itu mahal karena dari spare partnya pun udah ketahuan. Kalau teman-teman bisa cek ya ke Daikin Service Center, kayak part PCB itu udah mahal gitu, makanya jangan kaget. Mungkin ada teman-teman kami satu profesi nawarin harga sekian, itu kami tidak bikin mahal, tapi emang ilmu serta spare part itu sudah mendukung semuanya dan kami juga nanggung garansi. Ada kata-kata nggak mas buat subscribernya? Jangan pilih yang murah kalau mau hasilnya bagus. Itu ya? Iya. Ada harga, ada kualitas, ada rupa ya. Oke, itu teman-teman pesan-pesan dari sahabat kami Mas Supri dari Cahya Teknik Official. Jangan selalu tergiur dengan sesuatu yang murah. Pastikan kalau yang mahal itu kami sudah kaji, yaitu dengan biaya operasional, dengan spare part yang menjamin dan garansi. Dan itu serta kami ini ilmu teman-teman ya, kami membutuhkan ilmu. Kalau teman-teman hanya dikit-dikit lihat di online, lihat di online spare part begini, mohon maaf tidak sedikit spare part di online itu KW. Apalagi Daikin inverter. Apalagi Daikin nggak bisa dipakai. Nah, spare part Daikin inverter itu banyak banget yang nggak bisa dipakai ya. Paling beli di online murah banget harganya teman-teman, paling pasang 2-3 bulan jebol ya. Nah, oke, sedikit share dari kami. Semoga bermanfaat. Salam hormat, salam sehat kami dari Friend Official, juga dari Cahya Teknik Official. Mengucapkan terima kasih, salam hormat, salam sukses, terima kasih Indonesia.